Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Dr. Aris dalam tips dan info kesehatan. Kali ini kita membicarakan salah satu masalah kesehatan yang bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di mana atau ketika masalah kesehatan ini muncul di tengah masyarakat, maka tentu akan mengganggu sumber daya manusia kita yang akan datang. Baik, apa itu? Yaitu masalah stunting. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa kita membicarakan pola makanan sehat sederhana menuju Indonesia bebas stunting. Sebelum ke pokok pembahasan, mari kita coba melihat dulu apa sih itu stunting. Jadi stunting adalah kondisi di mana terjadi gangguan pertumbuhan dan juga gangguan perkembangan yang diakibatkan oleh permasalahan gizi ya secara kronis, atau dengan kata lain bahwa terjadi gangguan tumbuh yang artinya tinggi badan yang gagal, kemudian juga perkembangan artinya masalah intelijensia ya, masalah kemampuan menggunakan akal pikiran, nah itu. Atau dalam bahasa yang sangat awam, kalau kami di Kolaka atau Sulawesi Tenggara ini kita menyebutnya pendek dan bodoh-bodoh, yang diakibatkan oleh memang permasalahan gizi ya, yang mungkin salah urus atau salah dalam pengelolaan makanan. Karena kalau kita melihat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi pada umumnya ya, bahwa makanan saya kira sangat berlimpah. Tidak ada lagi orang di sini yang tidak bisa makan minimal 3 kali sehari semalam, karena begitu banyak sumber daya alam, khususnya sumber makanan yang bisa kita olah. Hanya orang yang sangat malas sekali yang tidak bisa makan ya. Tetapi di sekitar kita ini ya hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak bisa makan. Karena di sini sawah alhamdulillah banyak, hasil laut ikan luar biasa, garis pantai yang sangat panjang, kemudian peternakan ya, penghasil telur, penghasil daging sapi, ayam dan seterusnya. Kemudian juga di sini kebun sangat banyak, sayur-sayuran sangat banyak, buah-buahan sangat banyak, sehingga sebetulnya sangat mengherankan ketika kejadian stunting atau yang diawali dengan gizi buruk misalnya, itu bisa terjadi di daerah kita karena begitu melimpahnya masalah makanan. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bahwa sebagian besar masyarakat kita sebenarnya bukan tidak ada makanan, tetapi pola makan yang keliru.
Salah satu contoh, seorang nelayan yang setiap hari kerjanya menangkap ikan. Setelah pulang, seluruh ikan dijual, kemudian pulang, apa yang dilakukan adalah membeli mie instan. Ya, jadi tidak makan ikan, padahal dia adalah penangkap ikan. Demikian juga sayur dan buah-buahan seperti itu. Semua dijual menjadi uang, setelah itu tidak ada untuk dikonsumsi. Inilah yang menjadi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Contoh lagi, kalau saya melihat bahwa hampir seluruh rumah di pelosok, di desa-desa itu pasti memelihara ayam kampung. Ya, diantaranya ada yang sampai mungkin induk ayamnya ada sampai 5, ada 3, bahkan ada yang sampai 10 induk ayam. Tapi mengherankan bahwa yang memakan telur ayam kampung itu sangat sedikit. Hampir seluruhnya tidak ada yang dimakan telur ayam. Seperti itu. Sama juga kalau kita melihat kondisi begitu banyak ayam kampung, tapi orang di rumah itu hampir tidak pernah memakan ayam kampung di kondisi biasa, kecuali lebaran, kecuali ada hajatan atau ada perkawinan atau hakikahan, baru makan ayam kampung. Padahal mereka punya, karena orientasinya adalah bagaimana menjual. Kemudian nanti pulang ya itu tadi bisa makan mie instan seperti itu kondisi. Sehingga inilah yang menarik saya untuk mencoba membicarakan masalah ini. Kenapa sih kalau misalnya kita menangkap ikan, harusnya kita sisa sebagian untuk dimakan. Kemudian kalau kita pelihara ayam kampung misalnya, biasanya itu ayam ya, karena pengalaman ayam kampung itu kalau bertelur kadang-kadang sampai ya 7 sampai 10 butir telur ayam kampung itu, kemudian induknya mulai ada tanda-tanda akan mengeram. Kenapa sih tidak kita coba berpikir seperti ini? Satu periode bertelur, seluruh telur ayam itu kita ambil. Induk ayam kampung kita ada 10 misalnya, atau 5 lah. Satu periode bertelur itu 10 telur. Berarti kita bisa mendapatkan 50 butir telur ayam kampung ya untuk kita konsumsi dalam rumah. Berikanlah itu pada anak-anak kita. Jadikanlah itu lauk ya yang sehat untuk makan sehari-hari. Itu tentu gizinya lebih tinggi. Nah ini harusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ayam kampung yang kita pelihara tadi biasanya kan setelah itu mengeram, setelah itu menetas, ada anaknya sudah tumbuh menjadi besar, waktunya dijual. Nah, kalau misalnya 5 ekor saja yang hidup, dikali 5 berarti kan 25 ekor. Dijual misalnya 20 ekor, sisa 5 ekor untuk kita potong, untuk kita makan. Jadi hilangkanlah itu kebiasaan bahwa nanti makan ayam kampung ketika ada hajatan. Coba
potong sebagian, kemudian simpan di kulkas. Nanti kondisi tertentu ya goreng, masak untuk keluarga, sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Itu baru dari segi penyiapan sumber bahan makanan yang sehat. Kemudian selanjutnya, mari kita coba membahas tentang bagaimana sih mengatur pola makan, pola menu maksud saya ya. Dalam ilmu gizi akhir-akhir ini telah dikembangkan satu pola makan yang namanya pola makan 4 bintang ya. Bintang pertama berisi karbohidrat, bintang kedua berisi protein hewani, bintang ketiga sayur dan buah, bintang keempat adalah sumber kacang-kacangan. Nah sekarang mari kita melihat, ada pendapat seperti ini, jangan sering-sering makan mie instan. Apakah pendapat ini benar? Tidak selamanya ya. Mari kita coba melihatnya. Mie itu adalah sumber karbohidrat, artinya bintang 1. Jadi 1 bintang ya. Selanjutnya kalau kita coba melihat, kita memasak mie instan, ambil 1 bungkus, kemudian boleh kita masukkan sayur bayam, boleh kita masukkan sawi misalnya, atau sayur yang lain, daun ubi dan seterusnya ya, sehingga menjadi 2 bintang. Bintang pertamanya adalah mie tadi, bintang keduanya adalah sayur. Kemudian kita masukkanlah telur, 3 bintang. Ada kacang goreng atau tempe, tahu, itu juga salah satu sumber kacang-kacangan, sehingga bintangnya menjadi 4. 1 tadi mie, bintang 1, sayur bintang kedua, protein hewani mungkin dari telur atau daging atau ikan, itu adalah bintang yang ketiga. Kemudian bintang yang keempat adalah sumber kacang-kacangan, sehingga sempurnalah itu menu yang kita bisa makan. Jadi tidak selalu bahwa makan mie itu salah. Daripada anak-anak kita tidak mau makan karena misalnya dia hanya maunya atau sukanya mie, maka kitalah yang pintar-pintar mengolah atau menyusun menu yang ada. Pola yang salah selama ini adalah begini. Pada saat menyiapkan sarapan atau makan, karena tidak mau repot, maka dia memasak mie instan 1 bungkus. Menurut pola yang selama ini bahwa 1 bungkus itu tidak cukup. Misalnya pekebun atau ke sawah, tentu 1 bungkus tidak cukup. Maka apa yang dilakukan adalah menambah nasi ya. Berarti tentu berapa bintang ini? Hanya 1 bintang, hanya nasi dengan mie instan, akhirnya bintang 1. Ini kenyang. Tapi kalau ini berlangsung terus menerus, maka ujung-ujungnya ada bagian-bagian kebutuhan zat-zat gizi itu kita akan kekurangan. Nah kalau pola ini salah selama ini, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. Padahal prinsipnya kita tidak kekurangan makanan, tetapi justru kita layaknya tikus mati di lumbung padi karena pola makan yang kita atur itu salah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, marilah kita menyiapkan coba
kita berkreasi, karena ini pola makan yang salah, ya, salah memanage makanan. Jangan lagi berpikiran yang penting kenyang, tetapi mari kita menggunakan atau mari kita menyusun pola makan kita senantiasa sehat. Baik, mudah-mudahan stunting bisa kita cegah, mudah-mudahan penyakit masalah gizi bisa kita cegah agar generasi Indonesia sehat dan berkualitas, sehingga Indonesia bisa lebih maju, bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Salam sehat, sehat Indonesiaku, sehat negeriku. Mari kita saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan agar masalah stunting, masalah gizi bisa kita atasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.